Karena standar manusia itu kalau menganggap penting, standarnya itu kalau bukan kedudukan, harta benda. Ya, coba deh, orang kaya masuk masjid, itu sapnya sudah ada yang ngisi. Orangnya belum datang. Pejabat mau datang udah dinomorin. Ya kan? Yang bikin siapa? Manusia. Standarnya beda. Ya, makanya dibuat standar sama saat masuk masjid. Ya, coba Anda bayangkan, kalau masuk masjid sapnya berdasarkan gelar. Oh, sop 1 profesor, 2 dokter. Oh, yang nggak sekolah ke toilet mungkin. Nah, itu kan manusia. Ini manusia kan, bikin standar begitu. Makanya dibikin sama. Masuk silahkan sama. Semua berhenti. Jadi status dunia itu berhenti ketika masuk rumah Allah. Makanya disebutnya Baitullah. Masjid itu disebutnya Masajidallah. Kalimat masjid pertama dalam Al-Quran, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَاللَّهِ. Diteruskan memakmurkan Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Selalu dilekatkan pada Allah pemiliknya. Masjidnya Allah, masjidnya Allah, masjidnya Allah. Kenapa? Supaya tidak ada yang klaim. Walaupun dia merawat, boleh. Tetap rumah Allah itu mesti diatur. Gak boleh sembarangan orang. Saya mau tiduran di sini Pak. Oh, gak bisa Pak, ini ditutup. Ini kan punya Allah, bukan punya Bapak. Gak bisa. Tetap ada aturannya. Makanya ada rumusan kemakmuran masjid. Ada pengelola masjid. Dengan turunnya Quran 9 ayat 18. Tapi pengelola masjid ini pun tidak boleh melebihi kapasitasnya. Seakan-akan menjadi pemilik mutlaknya. Dibuatlah aturan oleh Allah. Dari aturan pengelola bagaimana. Ya, menata untuk ibadah bagaimana. Mengelola harta di situ bagaimana. Supaya tidak melebihi kapasitasnya. Tetap yang punya Allah. Anda diberikan rizki, dititipkan oleh Allah pada Anda untuk menyempurnakan pembangunan. Walaupun sumbangan Anda 50 M, hartanya bukan punya Anda. Cuma Anda dipilih kebagian, dapat pahalanya dari situ. Dititipkan oleh Allah lewat Anda. Jadi kalaupun Anda nyumbang paling besar, bukan berarti semua harus punya Anda. Lantas Anda buat kebijakan yang melebihi kebijakan Allah. Itulah sebabnya dibuat ketentuannya, Masajidallah, masjidnya Allah. Jelas gak? Gitu ya. Jadi aturannya sama. Silahkan masuk sama. Sapnya sama. Kalau ada kondisi tertentu memang diatur, silahkan atur. Tapi jangan melebihi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Itulah dilekatkan kalimat masajidallah untuk memberikan sebuah penguatan. Oke, ini standar manusia. Jadi penting itu kalau punya harta, punya kedudukan, penting manusia. Di sisi Allah, standar orang elit dan penting. Itu ukurannya ternyata bukan dunia. Dunia itu bisa harta, bisa kedudukan, bisa ilmu. Ya, awas. Ilmu agama juga masih dijaga. Makanya tadi 4 penjagaannya. Ilmunya bagus, lihat agamanya. Lihat ma'rifatnya. Lihat akhlaknya. Mau masuk, tapi kalau belum disalamin gak mau. Ada penjagaannya. Akhlaknya, dari mulai interaksinya, ngajarkannya bagaimana. Itu standar. Ini juga sama. Nih, dunia, manusia. Tapi standar Allah satu. Takwanya. Ini. Jadi Anda punya keutamaan apapun dari ini. Kalau ini hilang, Anda nggak bernilai di hadapan Allah. Tolong catat ini. Anda punya dunia Anda kumpulkan, harta paling banyak silahkan. Menguasai benua. Benua itu bahasa Arabnya qarah. Penguasanya namanya Korun. Kenapa disebut Korun? Ada satu tafsir mengatakan karena hartanya begitu banyak seperti punya benua. Dikumpulkan. Anda punya itu tapi nggak punya ini. Anda nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda punya kedudukan tinggi, silahkan kendalikan apapun. Silahkan. Tapi Anda nggak punya takwa. Anda nggak bernilai di hadapan Allah. Apalagi ketika Anda punya ini, lalu bertentangan dengan hukum Allah. Melawan, menentang, itu biasanya, meninggalnya itu saking dikecilkannya oleh Allah, meninggalnya itu bukan hanya nggak wajar, tapi dia anggap rendah. Ya, saya nggak sanggup mencari kata yang lebih kasar itu, rendah aja lah. Ya. Kenal Namrud gak? Nah, kenal saya pulang nih. Udah begini. Bu, Namrud tuh meninggalnya kenapa? Bukan cuma nyamuk yang sayapnya tinggal 1.
Kan nggak apa ya, nggak enak dengernya gitu. Namrud kan ngaku Tuhan. Tuhan matinya sama nyamuk. Nyamuk setengah sayap lagi, gitu kan? Kan nggak enak, dengernya kan nggak enak tuh. Masa Tuhan matinya sama nyamuk, gitu kan? Ya, Firaun tahu kan? Tahu kisahnya kan? Matinya bagaimana? Tenggelam kan? Ya, dia kan ngaku Tuhan kan? Diviralkan di Quran, Ana Rabbukumul A'la. Pernah nggak ada kalimat begini? Pernah dengar nggak? Firaun ngaku Tuhan. Tuhan kok tenggelam? Tuhan tenggelam. Jadi cara Allah membinasakan itu sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa ini nggak ada nilainya. Jadi Anda punya apapun, termasuk punya ilmu merasa hebat, ya kan? Ya, ada Stephen Hawking lah sampai mengatakan Tuhan telah mati. Dia yang mati duluan. Ya kan? Coba lihat cara meninggalnya. Walaupun ilmunya mungkin dianggap besar, luas. Ini ibrah ya. Ini satu hikmah yang kita bisa ambil. Jadi Anda silahkan banggakan status, silahkan banggakan harta, pengetahuan yang luas. Tapi kalau nggak punya takwa, nggak ada nilainya. Itu satu di hadapan Allah itu. Nah ini yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat yang ayat ke-13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini poinnya. Hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Aku ciptakan manusia itu cuma 2 jenis. Ada berapa jenis? Ingat, Anda yang di sini ada manusia, cek cuma 2 nih. Enggak ada yang ketiga. Min dzakarin laki-laki wa unta perempuan. Enggak ada jenis ketiga. Oke? Kalau Nia aja, kalau Kurniadi aja. Udah. Paham ya? Baik. Jadi cuma 2, tidak ada yang ketiga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari situ kemudian silahkan saling mengenal, berta'aruf, membangun hubungan sosial dari kekeluargaan sampai masyarakat. Tapi kalau nanti naik statusnya, bergaul dengan orang, ya, maaf mungkin ada yang disanjung, ditinggikan, dihormati, wajar keduniaan. Tapi kata Allah dalam pandanganku standarnya 1. Inna akramakum indallahi indan nasi. Mungkin di kalangan manusia, mungkin aghnakum yang paling kaya. Ya. Mungkin aktsarukum amwala aw mala, yang paling banyak hartanya. Ya. Mungkin a'lakum mansiba, yang paling tinggi kedudukannya. Tapi indallahi, standar Allahnya yang paling tinggi takwanya. Ini poinnya. Karena itu ketika ada orang sosok biasa pun, tapi dia merasa ingin mengenal Allah lebih jauh, ingin menaati Allah lebih giat, ingin tahu aturan Allah lebih dalam supaya dipatuhi dan dijalankan, maka standarnya diangkat oleh Allah tinggi melebihi orang-orang yang dianggap penting ini. Itulah poinnya.